Ini adalah layanan berisiko tinggi yang spektakuler, suatu keindahan pekerjaan untuk industri saat ini. Memotong balok granit seberat 10 ton menjadi lembaran-lembaran yang akan mengisi lantai-lantai rumahmu. Skill ini merupakan pengetahuan leluhur yang telah dimodernisasi, namun tangan manusia ada untuk memandu mesin-mesin potong raksasa ini. Memindahkan balok granit seberat 10 ton bukanlah pekerjaan sulit untuk para player Pakistan ini. Bagi mereka, batu hanyalah benda mati. Jangankan cuma satu buah balok, gunung pun bisa mereka pindahkan asal ada kemauan dan ketekunan yang kuat. Semua yang dikehendaki manusia pasti bisa, hanya satu yang tidak bisa, yaitu bikin nyawa manusia. Mereka sudah belajar ribuan abad yang lalu dari para player Mesir kuno bagaimana membuat piramida yang tersusun dari jutaan balok batu yang sama. Memindahkan dan mengangkat batu sebesar ini mereka cukup mengkombinasikan skill dua playernya dengan berbekal alat angkut 3 pilar yang mereka miliki. Kemampuan total angkatnya sebesar 100 ton. Balok harus dililit kawat baja tepat di tengah-tengah titik sumbu keseimbangan. Hal ini bertujuan agar balok batu tidak jatuh saat diangkat. Saat balok akan take off, mereka juga akan mengaitkan satu tali lagi sebagai tarikan untuk mengarahkan posisi saat landing di tempat mutilasi yang sudah disediakan. Balok tidak boleh diangkat terlalu tinggi dari dasar tanah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi balok pecah saat terjadi malfunction dari tali baja pengangkat. Player muda ini harus memperhatikan posisi kakinya saat mengarahkan balok saat mendarat. Lengah sedikit saja bisa saja kakinya bisa jadi rempeyek. Mereka harus memastikan posisi pendaratan balok batu serata mungkin. Ganjal balok kayu digunakan untuk tumpuan balok agar ada space antara dasar tumpuan dengan balok. Hal ini karena kawat baja harus diambil setelah berhasil mendelivery balok ke tempat pengerjaan selanjutnya. Alat lori ini didesain untuk memoving movement balok granit menuju ke tempat pisau cutting. Dengan diameter lebih dari 1 meter dan dengan kecepatan potong mencapai 10 meter per menit, mampu membelah balok ini menjadi lembaran-lembaran granit yang siap diekspor ke belahan dunia manapun. Dan dengan daya mencapai 1000 watt dan berat lebih dari 10 kilo, kecepatan putar cutting ini bisa mencapai 5000 rpm. Hal ini harus dicapai untuk menghasilkan akurasi potongan yang halus dan presisi. Mesin cutting ini mampu membuat potongan dua arah, yaitu vertikal dan horizontal. Teknik pengerjaan pemotongan balok granit ini diawali dengan merapikan satu sisi sebelah terlebih dahulu, baru kemudian sisi atas dirapikan dengan cutting horizontal dengan ukuran diameter potong yang lebih kecil. Teknik pemotongan ini wajib menggunakan media pendingin air doa. Selain untuk cooling down cutting dan balok itu sendiri, air ini juga untuk mengurangi dampak polusi debu halus yang diakibatkan dari proses pemotongan. Teknik pemotongan lembaran-lembaran batu granit ini persis seperti kalau kamu memotong-motong tempe untuk dibuat mendoan. Potong arah vertikal dengan ukuran tebal sesuai dengan requestnya konsumen. Satu balok granit ini bisa menjadi puluhan lembar lantai granit dengan ukuran 60 x 180 cm. Dengan item cutting terbuat dari karbon karbida, kemampuannya untuk memberikan physical damage yang tinggi dan berkat efek slownya, siapapun yang mengoperasikan mesin ini pasti lebih mudah mengajar lawan-lawannya. Tidak butuh waktu lama, balok granit ini disisir seperti roti bakar pinggir jalan. Kombinasi build terbaik dengan mengkombinasikan attack speed dan true damage agar setiap serangan menghasilkan output potongan maksimal, presisi, rata, dan cukup halus. Kalau sudah di tahap pemotongan ini, player-player tinggal standby saja. Pekerjaan di sini lebih mengandalkan alat daripada otot, karena musuh yang dilawan adalah batu dan bukan logam, sehingga skill 1, skill 2, dan skill 3 tidak banyak dibutuhkan di sini. Cukup basic attack dengan palu Mjolnir dan skill pasif saja yang berguna di sini. Balok granit berukuran raksasa ini banyak melimpah di pegunungan dan pantai-pantai di Pakistan dan belahan bumi manapun, terutama wilayah desa Konoha, yaitu di daerah Belitung. Balok-balok ini terbentuk sekitar 65-200 juta tahun yang lalu. Batuan ini berasal dari hasil pembekuan magma yang bersifat asam dengan kandungan silika lebih dari 65%. Munculnya bongkahan-bongkahan granit ke permukaan diawali pembekuan granit di bawah permukaan bumi pada kedalaman puluhan kilometer. Batuan-batuan ini mengalami proses tektonik berupa pengangkatan. Beberapa mengalami patahan dan retakan akibat
akibat dari proses tektonik tersebut. Batu granit yang berasal dari jauh di bawah muncul ke permukaan bumi. Selama proses pengangkatan tersebut, tubuh granit mengalami retak-retak atau deformasi. Ketika tubuh granit ini muncul di permukaan bumi, proses pelapukan dan erosi ataupun abrasi mengikisnya selama ribuan tahun. Akibatnya, batu granit yang muncul di permukaan seolah-olah merupakan bongkahan batu yang terpisah-pisah. Padahal bongkah batu granit raksasa ini sebenarnya hanya bagian atas tubuh sangat besar batu granit yang ada di bawah permukaan bumi. Objektif selanjutnya, balok granit yang sudah disisir-sisir selanjutnya akan dirilis setiap lembar. Cutting horizontal memotong setiap biji lembaran satu persatu dari posisi bawah. Player berbaju merah hanya butuh standby di samping balok granit untuk memantau jalannya pertandingan. Sesekali dia harus memberikan timpukan kaki agar pecahan batu yang bandel tidak mau lepas dari induknya. Para player di sini sudah lebih baik daripada sebelumnya. Mereka sudah mau memakai APD, sarung tangan, dan sepatu boot. Mungkin saja karena mereka sudah kena batunya. Serpian batu di lokasi ini sangatlah tajam. Memoving movement setiap lembar granit hasil pemotongan ini perlu kerjasama yang harmonis. Mereka harus memiliki chemistry pengangkatan yang sama agar tidak terjadi miskomunikasi yang bisa mengakibatkan lembaran granit ini bisa jatuh dan pecah. Karena lembaran granit ini hanya memiliki ketebalan 1 cm, mereka harus memindahkan dengan pembawaan posisi seperti ini. Kalau salah pembawaan, granit ini bisa pecah saat diangkat. Player-player ini bekerja secara antusias. Itu terlihat dari keceriaan mereka dalam berkarya. Mereka bisa mendapatkan itu semua karena menyenangi apa yang mereka kerjakan. Idealnya kita melakukan apa yang kita senangi, tapi sayang sekali tidak setiap orang memiliki pilihan seperti itu. Maka pilihannya adalah menyenangi apa yang kita kerjakan. Mereka harus berhati-hati dalam meletakkan lembaran granit di atas bench untuk melakukan pemotongan panjang dari lembaran granit tersebut. Setelah pemotongan granit memiliki dimensi yang sesuai spek yang ditentukan, objektif selanjutnya adalah tahap pemolesan permukaan atas granit. Dengan menggunakan mesin amplas yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, amplas itu mampu menelusuri semua permukaan granit yang cukup panjang dan lebar itu. Mengoperasikan mesin amplas ini hanya butuh ketelatenan saja. Mesin amplas ini bisa digerakkan 180 derajat sehingga mau dari manapun player ini mengoperasikan, semua permukaan granit sanggup di cover. Karena posisinya harus selalu berdekatan dengan benda kerja, beliau harus memakai celemek untuk melindungi outfitnya dari cipratan air yang muncul dari gesekan amplas dengan granit. Beliau juga harus memastikan hasil amplasannya benar-benar mengkilap. Syukur-syukur permukaan granit itu bisa untuk bercermin emak-emak. Sesekali beliau harus mematikan mesin untuk melihat hasil amplasan secara berkala. Itu dikarenakan tidak ada standar baku berapa lama granit itu mampu menjadi kilap. Ini terjadi karena hasil dari permukaan hasil pemotongan cutting berbeda-beda tingkat kehalusan dan kerataannya. Beliau bisa seharian melakukan tugas ini. Walaupun dilihat pekerjaan ini sangat sederhana, tidak semua orang bisa melakukannya. Hasil amplas tidak boleh berbekas goresan apapun di permukaan granit. Kehalusan tingkat dewa mesti dicapai agar nilai jual dari granit ini juga tinggi. Tanda dari permukaan yang ditargetkan sudah tercapai, bersihkan semua air yang masih ada di permukaan dan lakukan pengamplasan terakhir dengan sistem kering. Ini akan membuat granit benar-benar terlihat mengkilap dan granit ini siap untuk diekspor ke belahan dunia manapun.